Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are studying about push and drama ya. Materi kedua, pertemuan kedua yaitu tentang puisi dan drama yang akan kita bahas tentang four elements ya. Elemen atau disebut dengan unsur-unsur puisi ya. Poetry elements. Di antaranya yaitu ada apa saja? Ada sound, suara atau bunyi, kemudian diction atau diksi, kemudian imagery, citraan, atau yang terakhir itu styles ya, atau gaya bahasa puisi itu sendiri. Jadi ada 4 komponen yang akan kita bahas. Nah, what do you know about poetry? Yeah, puisi. What do you know about this? Tahu puisi? Yes. Apa tuh puisi? Sebuah pikiran atau tulisan yang dituangkan ke dalam. Nah, oke. Jadi, so what do you know about poetry? Poetry is a form of literature that is dense, ya, rich in meaning and will help kedengeran ya? Ya, jadi puisi itu ya yang disebut dengan puisi itu dalam sebuah karya sastra ya. Sebuah karya sastra yang mana yang menggunakan bahasa yang padat atau penuh atau maknanya isinya banyak banget gitu ya. Kemudian secara estetis dan juga penuh makna untuk mengekspresikan pikiran, perasaan dan juga pengalaman hidup atau pengalaman manusia itu sendiri. Jadi dalam pembelajaran Push and Drama in Language ini, bagaimana kita mahasiswa memahami unsur-unsur yang ada di dalam sebuah puisi, gitu ya. Nah, kenapa sih gitu? Karena melalui unsur-unsur dalam puisi ini kita dapat mengetahui gitu ya bagaimana keindahan puisi ya kan karena kan tadi ada soundnya atau suaranya ada ritmenya ya kemudian puisinya kata-katanya menggunakan majas apa nah itu ya nah ini ada unsur-unsur utama yang akan kita bahas tadi apa aja sound atau bunyi diction atau diksi imagery atau citraan dan juga gaya bahasa atau figurative language. Lupa ibu belum nyolokin ke. Okay. The first about sound. Sound in poetry. Suara puisi atau bunyi gitu ya. Di mana definisi tentang sound ini yaitu sound is a musical element in poetry ya. Jadi unsur atau bunyi yang disebut dengan bunyi dalam sebuah puisi itu di mana adalah sebuah unsur musikal dalam puisi yang menghadirkan keindahan ya that present about beauty and emotional effect ya atau juga yang disebut dengan efek emosional gitu ya. Nah, kemudian bentuk bunyi dalam puisi ya ini kenapa nggak tahu. Kemudian bentuk bunyi dalam sebuah puisi itu terbagi ke dalam 4. Number 1, ritme. Ya. Kemudian rhythm and alliteration and then a sound nice. Ya.
Yang pertama, ritme atau rima ya. Bahwa yang disebut dengan rima itu apa? Ya, persamaan bunyi pada akhir baris. Biasanya kalau dalam itu ada akhiran i gitu ya, kayak pantun sama ya. Sky, kan y ya, fly gitu kan. Nah, gitu. Kemudian rhythm atau disebut dengan irama. Apa itu? Ya, pola tekanan dalam puisi. Ada intonasinya panjang, pendeknya, tinggi atau rendahnya, gitu ya. Kemudian aliteris atau alliteration. Apa? Pengulangan bunyi konsonan. For example, about silent sky, slowly speaks, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, asonansi atau assonance ya. Pengulangan bunyi huruf vokal, the moon, the sun gitu ya. Nah, sama vokal. Tadi kalau itu konsonan, konsonan. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menciptakan sebuah keindahan, kemudian juga memperkuat sebuah makna dan juga membangun suasana. Yang selanjutnya yaitu tentang diksi. What what is about diksi? What do you know about diksi? Iya, jadi pilihan kata yang digunakan penyair dengan mempertimbangkan makna, nilai, estetik, dan efek emosional. The choice of word used by the foot with consideration of meaning, aesthetic value, and emotional effect. Oke, ciri-cirinya apa? Yaitu pertama mengandung makna yang konotatif, hiasan, umpama, perumpamaan ya. Karena memang puisi itu cenderung menggunakan kata-kata perumpamaan dibandingkan dengan kata-kata yang sebenarnya ya. Kemudian contohnya, coba contohnya ini kata-kata contohnya. Nah, apa ini? Jadi kata evening itu lebih puitisnya, lebih bagusnya diganti dengan kata twilight. Padahal artinya sama gitu ya, cuman lebih bagus, lebih enak didengar, kemudian lebih soft lah gitu ya, lebih cocok digunakannya itu. Selanjutnya yaitu tentang makna denotatif dan konotatif. What do you know about denotatif? What the meaning about this? Yes, makna yang sebenarnya. Tadi ya, contohnya bagian bunga. Bunga itu apa? Bagian tanaman yang berfungsi untuk apa? Memperindah gitu ya, atau ya. Nah, jadi nggak ada kata yang diganti. Bunganya tetap bunga gitu ya. Kemudian dalam makna konotatif atau makna tambahan atau juga makna yang sudah disertai nilai atau rasa. Contohnya bunga itu sebuah simbol keindahan. Kalau tadi makna yang sebenarnya bunga itu apa sih? Tanaman gitu ya. Untuk memperindah gitu kan. Kalau dalam konotatif, bunga ini apa? Sebuah simbol keindahan. Kemudian selain itu juga apa? Kasih sayang, mencurahkan kasih sayang, atau juga untuk mengungkapkan perasaan. Kalau orang yang sedang jatuh cinta, membawakan bunga apa? Mawar. Warnanya apa? Merah. Dia menyimbolkan bahwa dia suka sama seseorang. Kan begitu ya? Itu contoh sebut dengan makna konotatif. Kalau makna denotatif, dia bawa mungkin satu pohon bunga dengan potnya, ditaruh aja di depan ya. Ya udah, itu fungsinya kan untuk hiasan di rumah gitu atau di halaman gitu ya, dibandingkan dengan makna konotatif itu sendiri. Paham ya? Selanjutnya yaitu dengan kata konkret. Apa sih kata konkret itu? Kata yang dapat ditangkap oleh indera atau dilihat.
Bisa dilihat, diraba, didengar, dicium, atau dikecap atau diucapkan gitu ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menciptakan sebuah citraan atau imagery ya yang kuat sebagai pembaca. Contohnya apa? Kalau membaca puisinya sedih, berarti apa yang bisa dilihat, kamu bisa rasakan? Air matanya keluar, bener gitu ya. Kemudian emosinya ketika kesal atau marah, mimik mukanya sampai merah, ya kan? Kemudian kalau dingin, berarti kan badannya mengekspresikan kedingin, bergigil gitu ya, nah dan sebagainya. Itulah makna yang konkret atau nyata dapat dilihat. Kemudian kata lambang atau simbol ya. Jadi kata yang mewakili ide atau konsep yang lebih luas. Fungsinya untuk apa? Memadatkan makna atau maknanya lebih luas gitu ya, lebih spesifik lagi bisa. Contohnya padi. Padi melambaikan kemakmuran. Merpati yaitu untuk apa? Melambaikan kedamaian. Senja melambaikan akhir, karena senja berarti kan udah mau sore maksudnya, tapi dalam artian bukan mau sore senja dalam kata situ, mungkin akhir sebuah keputusasaan, ya harapan yang sudah tidak ada makna, tidak sia-sia lagi nggak ada harapan yang jelas gitu maksudnya ya kalau di dalam sebuah kata puisi gitu. Nah, kemudian citraan atau imagery. Definisinya apa? Apa yang disebut dengan ya language that evokes sensory experience in reader. Jadi bahasa membangkitkan pengalaman indera pembaca, ya. Nah, ini ada jenis-jenisnya atau type of imagery, jenis-jenis citraan. Nah, yang pertama apa? Citraan penglihatan atau yang disebut dengan visual. Nah, yang disebut dengan citraan penglihatan itu apa? Yang berkaitan dengan indera mata, kemudian membuat pembaca seolah melihat. Contohnya, langit biru tua, cahaya kemerahan, ya. Siluet wajahmu, warna, maksudnya warna wajahmu apa kemerah-merahan atau gimana. Kemudian citraan atau pendengaran. Yang disebut dengan citraan atau pendengaran atau juga disebut dengan auditori, yaitu berkaitan dengan indera telinga. Pembuatan membaca seolah mendengarkan gitu ya. Contohnya apa? Desahan angin, denting lonceng, semuara gemuruh ombak, itu kan bisa dengan penciptaan suara. Jadi ketika memang puisinya itu yang berkaitan dengan ombak, berarti ada suara ombak-ombaknya gitu ya. Jadi efek suara gitu ya dalam pembacaan puisi itu. Kemudian citraan peradaban, yaitu berkaitan dengan indera kulit. Selain itu juga untuk membuat pembaca seolah meraba atau merasakan kesentuhan atau suasana ketika pembawaan puisi itu gitu ya. Jadi kita merasakan dinginnya membengkuk padahal kita suasananya panas, tapi kalau memang situasinya situasinya itu pembawaannya menghayati, mencekam, kita akan bisa terbawa arus suasana pembacaan puisi itu. Kemudian citraan penciuman, yaitu yang berkaitan dengan indera hidung, membuat pembaca seolah mencium bau. Contohnya aroma tanah basah, bau dupa, bau hangus, bau melati. Ya, itu kan nanti ada istilahnya properti-propertinya gitu ya dalam sebuah pembacaan puisi. Citraan pengecapan, yaitu berkaitan dengan lidah, membuat pembaca seolah mengucap rasa atau merasakan kopinya pahit gitu kan. Madunya asam cuka. Berarti kita meskipun kita tidak meminumnya, tapi kita bisa membayangkan rasanya itu. Kalau memang cuka ya asam gitu kan. Kalau iya gitu. Jadi kita bisa merasakan apa yang mereka baca. Karena kita sudah tahu rasa-rasanya, kita juga bisa terbawa arus suasana itu sendiri.
Yang terakhir yaitu citraan gerak, di mana membuat pembaca seolah merasakan adanya gerakan atau tindakan. Melayang jatuh, berlari ya. Contoh kalau di sinetron mah jatuh dari lantai berapa gitu kan, kita kadang-kadang lagi benar-benar menghayati sampai menjerit kalau kita lihat bioskop gitu kan, film ya, pertunjukan. Nah, itu juga salah satunya sama gitu. Kita juga ketika kita menghayati membaca performance orang membaca puisi, kalau memang puisinya bagus, jadi kita juga terbawa suasana pembaca itu, gitu ya. Jadi seolah-olah kita merasakan sakitnya jatuh dari lantai 2 gitu seperti apa, padahal kita hanya penonton gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang figurative language atau gaya bahasa. What do you know about figurative language? Ya, jadi the way a would use figurative language or figures of speech to meaning and create a beautiful effect. Jadi cara penyair menggunakan bahasa kiasan atau majas untuk memperkuat makna dan menciptakan efek keindahan yang sering digunakan dalam sebuah puisi, yaitu yang pertama adanya majas metafora, perbandingan ya. For example, about time is a thief. Kemudian similar ya, perbandingan menggunakan kata like and such as. For example, about her smile is like the sunrise. Oke, selanjutnya personification atau personifikasi, yaitu untuk apa? Memberikan sifat manusia pada benda mati. Contohnya, the one whispers secrets to the night. Kemudian apa lagi? Hyperbole atau hiperbola, lebihan. For example, about I cry a river of tears. Yang terakhir yaitu simbolism, yaitu untuk simbol, untuk makna yang lebih dalam. For example, about dog symbolize. Selanjutnya ada yang juga namanya paradoks ya. Paradoks itu pernyataan yang seolah-olah bertentangan tetapi mengandung kebenaran atau kenyataan. Ya, kemudian repetisi atau anovara, repetisi, yaitu pengulangan kata atau frasa yang sama. Kalau ANOVA, yaitu pengulangan kata atau frasa pada awal dari yang berurutan. Mitos, yaitu pernyataan yang merendah atau memperkecil kenyataan. Kebalikannya dari hiperbola. Kalau hiperbola berlebih-lebihan, kalau dia ya kalau memperkecil maksudnya merendah gitu ya, tidak berlebihan. Saya mau orang miskin padahal dia orang kaya, gitu kebalikannya. Seperti itu ya. Oke. Hubungan antara unsurnya apa aja? Yang pertama hubungan unsur yang tidak berdiri sendiri. Yang pertama antara diksi. Diksi atau pilihan kata ya. Yaitu akan menciptakan citraan yang jelas. Gaya bahasa seperti metafora tadi yang banyak dan sebagainya. Kemudian penguatannya bunyi yaitu rima ya. Berfungsi untuk memperindah diksi atau kata-kata. Nah, yang terakhir yaitu tentang kesimpulan. Dalam sebuah puisi atau bunyi, diksi, citraan, dan gaya harus bahasanya saling berkaitan. Kemudian dalam bunyinya menghadirkan musikalitas atau ada musikalisnya atau musiknya.
Diksinya bagaimana? Menentukan kekuatan makna. Kalau disebut citraannya gimana? Ya, membangkitkan pengalaman indrawi. Gaya bahasanya memperindah ekspresi dan juga memperkuat pesan. Jadi dalam sebuah pemahaman unsur-unsur ini unsur-unsur puisi ini membantu kita sebagai mahasiswa untuk menganalisis, mengapresiasi, sekaligus menulis puisi dengan lebih baik. Jadi sebelum kita mempraktekkan atau mau menganalisis puisinya, kita sudah tahu di mana puisi itu ada 4 elemen yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi apa? Bunyi, diksi, citraan, dan juga gaya bahasa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Aduh, ada di ini nggak ya sama ibu ya? Ya, kalau itu PPT-nya dikirim untuk apa? Oh enggak, oh mau juga. Ya, paling nanti ya kalau mau UTS kirim gitu ya.